Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Mawardi. Kali ini saya akan menghadirkan komedian HM Cheng Ho Jadi Galajapo, seorang komedian, seorang master ceremony, MC, dan seorang penceramah yang menamakan dirinya sebagai Imam Besar Pelawak Indonesia. Cak Jadi Galajapo mengawali karirnya sejak 41 tahun yang lalu dengan melalui berbagai lomba lawak dan berbagai pengalaman lainnya yang barangkali nanti akan disampaikan oleh yang bersangkutan bagaimana sepenggal perjalanan karirnya mengarungi dunia yang tadi saya sebutkan itu. Selamat pagi, Cak Jadi Galajapo. Pagi, Pak Amang Mawardi, romo guru saya yang menginspirasi saya sehingga saya bisa ada di sini. Sehat. Oh, Amin. Nah, mungkin Cak Jadi bisa menjelaskan perjalanan karirnya hingga memproklamirkan diri sebagai Imam Besar Pelawak Indonesia. Monggo. Terima kasih, matur nuwun nedun rimo Pak Amang Mawardi kabul kajate amin. Ya, memang label Imam Besar Pelawak Indonesia ini terus terang saya merasakan banyak dukanya, tetapi tetap saya hadapi. Saya sudah siap dengan resiko itu. Tetapi Imam Besar Pelawak Indonesia ini tidak kemudian ujuk-ujuk jemunuk gitu ya, langsung saya tahbiskan sendiri diri saya sendiri sebagai Imam Besar Pelawak Indonesia, tapi melalui proses, ya, melalui proses yang secara spiritual, secara religius, saya layak enggak dengan predikat Imam Besar Pelawak Indonesia itu. Itu secara imajiner, lewat doa, lewat dzikir, lewat riyadhah yang saya lakukan, akhirnya saya putuskan bismillah, ternyata dari sisi spiritual itu nggak ada masalah. Apa ada hubungannya, ada kaitannya, ada inspirasi dari Imam Besar yang disandang oleh ulama? Iya, ada, Pak Amang, ada. Ya tadi itu tidak jemunuk, tidak langsung ujuk-ujuk gitu, tidak. Tetapi saya gelisah begitu. Saya merasa harus ada sebuah upaya yang saya lakukan, sekecil apapun, itu punya nilai untuk merubah kondisi yang ada. Wah, ini kan seorang Jadi Galajapo, siapa sih kan begitu. Tapi saya ingin merubah tatanan yang keluar dari nilai-nilai Islami. Karena saat itu ada imam besar yang disebut imam besar, punya jutaan umat, tetapi menurut saya apa yang disampaikan, sikap, tindakan, perbuatan itu jauh dari nilai-nilai Islami. Karena menurut saya Islam itu, ya kan, menurut saya setelah saya baca kitab suci, baca tafsir, baca beberapa kitab, tanya kepada para kiai, para ulama, guru-guru saya, guru-guru itu kan spiritual. Dari sudut pandang Cak Jadi ya, dari sudut pandang umat yang lain kan barangkali nggak begitu. Lah makanya itu, saya harus berani mengambil satu terobosan. Karena secara verbal, ya kan, secara kasat mata, itu sangat tidak Islami. Bagaimana mencaci, ya kan, di hadapan banyak jamaah, kemudian mendiskreditkan kelompok tertentu, agama lain, perorangan. Ini sangat tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika ini berkembang terus, yang salah itu kalau terus-terusan kan bisa jadi benar.
awam mendapatkan perspektif seperti itu, mempersepsikan oh itu benar kan begitu. Nah saya atas perintah langit kan gitu, saya memberanikan untuk menjadi imam besar pelawak Indonesia. Artinya apa? Contoh imam besar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang menurut saya Islam itu adalah ISLAM, itu indah, sabar, lembut, adil, mendamaikan. Kalau nggak indah, sabar, lembut, adil, mendamaikan, ya jangan ditiru siapapun ia, keturunan siapapun dia. Maka saya memberanikan di akun FB saya, kalau Anda sulit untuk menemukan sosok figur yang dapat dicontoh sesuai dengan nilai-nilai Islam, nggak usah bingung-bingung, contoh saja saya. Nek nyontoh Rasulullah, nonton ulama kadang-kadang kan kangelan, terlalu jauh jaraknya. Tapi kalau nyontoh pelawak seperti saya, ini kan gampang lah begitu. Contoh saja saya. Begini jadi, kembali pada julukan sebutan imam besar pelawak Indonesia ya. Ya. Itu sementara belakangan Cak Jadi itu sebagaimana buku yang akan terbit yang ditulis oleh Pak Toto Sonata, itu kalau tidak salah kan judulnya, Editornya kan Pak Amang sendiri. Ya, nah, supaya tahu pemirsa. Ya. Jadi buku ini punya kekuatan luar biasa. Ada Toto Sonata, ada Amang Mawarti. Ya itu kan jalan tasawuf itu kan sesuatu yang yang suhud, ya, yang membumi. Ya. Apa tidak bertentangan itu dengan julukan imam besar, sementara Cak Jadi ini ditulis oleh Pak Toto Sonata, ya. Itu judulnya kalau nggak salah mencoba jalan tasawuf. Ya. HM Cenggo Jadi Galajaku mencoba jalan tasawuf. Jalan tasawuf, ya. Sebutan imam besar ini apa tidak berlawanan dengan jalan yang akan ditempuh atau yang sedang ditempuh oleh Cak Jadi Galajaku? Baik, bicara tasawuf, bicara zuhud. Ya. Bicara tasawuf, bicara jalan yang sunyi, kan seperti itu. Bicara tasawuf, bicara yang membumi. Artinya itu ada jarak antara yang profan, yang duniawi dengan kehidupan spiritual. Tetapi bagi beberapa ulama-ulama sufi, ada yang tidak seperti itu. Kalau engkau mau berjalan di jalan tasawuf, jangan menyendiri, ya kan? Bukan berarti yang menyendiri salah, tidak. Jadi memang ada yang berkholwat, ada yang melakukan suluk begitu, menyendiri dalam satu hari, beberapa hari, ya kan? Tetapi juga kamu bisa melakukan itu di tengah keramaian. Jangan kemudian kamu menghindar dari kondisi real masyarakatmu. Nah, saya ambil yang itu. Maka saya meleburkan diri di tengah masyarakat dengan profesi saya sebagai pelawak, MC, dan penceramah. Artinya apa? Kalau kemudian saya tidak mentahbiskan diri saya, tidak mendeklarasikan, saya khawatir kemudian orang menganggap pelawak itu ya wis ngono-ngono ae. Kayak kan dalam tanda kutip wis ngono-ngono ae. Pelawak juga harus punya misi ya. Iya, makanya karena saya ini melawak itu meminta doa restu khusus dari Al-Mahfurlah Gus Dur, ya, diberi doa kemudian khusus, maka setiap tindak tanduk sikap perbuatan kata saya, baik itu di panggung atau di luar panggung sebagai pelawak, saya bertekad tidak hanya sekedar untuk menciptakan buat suasana gembira, ceria, tidak, tapi pelawak punya misi sebagai pelawak yang saya artikan dalam buku saya yang keempat, itu adalah pelawak penuntun lagu di segala waktu. Nah, untuk bisa menuntun, saya meyakinkan orang kan. Nah, kalau saya nggak diyakini orang, alah pelawak maling-maling guyon tok, kan nggak bisa diterima begitu loh. Maka saya harus memberanikan diri. Imam besar pelawak Indonesia supaya apa? Apa yang saya sampaikan, kebenaran, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai universal, nilai-nilai humanis, pluralis ini bisa diterima. Karena saat ini Indonesia
dari segala sisi ada pelemahan, ada kemudian yang berniat untuk mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebangsaan lewat bungkus agama. Imam besar pelawak Indonesia mencoba untuk berjalan di jalan tasawuf untuk bisa, ya paling enggak sedikit bisa menyiram. Apakah jalan tasawuf yang ditempuh oleh Cak Jadi ini diinspirasi oleh seorang sufi dari Irak, yaitu Abu Nawas Nasruddin? Iya. Nah, Saya kira jelas ya. Siapa sih yang tidak kenal dengan Abu Nawas atau Abu Nuwas, apalagi sebagai pelawak, ya kan, pelawak yang memproklamirkan sebagai penuntun laku di segala waktu. Jelas buku-buku tentang Abu Nuwas, Nasruddin Hoya, ya kan, itu sudah kami baca. Ya istilahnya khatam begitu. Ya tentu dengan dibumbui dengan buku-buku folklore, ya kan. Bagaimana kita baca bukunya Abu Nuwas, Nasruddin Hoya yang dari Timur Tengah, itu bisa membumi dengan kearifan lokal yang ada. Maka saya baca folklore tentang humor-humor rakyat, cerita-cerita rakyat di Indonesia, itu saya combine, saya ramu demikian indah begitu. Ya, sehingga apa? Makanya kemudian ada yang opo akhirnya Cak Jadi rek wis imam besar pelawak Indonesia, kemudian penyampai suara langit. Apa sih itu? Kan begitu. Itu saya berikan label-label itu bukan apa-apa. Maksud saya agar ketika saya mendapatkan inspirasi, mendapatkan sesuatu dari sholat malam saya, dari zikir saya, dari puasa saya, ini harus saya ngomong. Perkara orang, wah sombong, wong ibadah kok dia tuh, kok dipamer-pamer, no. Saya nggak urusan itu. Karena kalau ini nggak saya lakukan, nggak saya sampaikan ke publik, publik nggak akan percaya. Dikira saya melawak terus, kan begitu. Maka ini harus saya sampaikan. Yang saya sampaikan sejak tahun 90-an, itu sebagian besar ya perintah langit, ya suara langit. Bagaimana gerakan takut dosa, gerakan artis anti maksiat, gerakan tobat nasional. Perkara itu nanti kemudian menemu hasilnya atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi proses untuk ke sana saya harus sampaikan. Saat ini kan kita mengetahui kondisi yang carut marut, ya kan? Kondisi yang enak. Sekelompok manusia mengatakan kelompok yang lain yang berseberangan dengan nama binatang. Kelompok yang satu menyebut kelompok yang lain yang berseberangan juga dengan nama binatang. Bagaimana cara Cak Jadi untuk meminimalisasi gesekan-gesekan ini? Oh iya. Supaya tidak makin meruncing, gimana itu? Ya, saya hanya berharap kepada yang punya otoritas keagamaan, penceramah, mubaleh, kiai, ustadz, berani menyampaikan fakta ini terang benderang. Jangan fakta ini dibuat buram karena rasa sungkan atau kepentingan pribadi, kepentingan fulus, kepentingan ketenaran, kepentingan menjaga nama sehingga diam. Kalau saya enggak, harus saya sampaikan. Untuk mengurangi gesekan Pak Amang, maka harus dibangun bahwa kita ini adalah saudara. Apapun etniknya, sukunya, bangsanya, agamanya, harus merasa kita adalah saudara. Untuk mensiasati resikonya gimana? Iya. Untuk mensiasati kan perlu resiko sebenarnya. Oh iya, iya. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Kalau bukan wartawan senior, nggak akan bertanya seperti ini. Resiko ditanyakan. Kalau resiko sudah saya hadapi, Pak Amang. Ya. Ancaman sudah. Ya kan? Pernah ya? Ya pernah. Bagaimana saya memperbolehkan, ya kan, orang yang berkeinginan membuat gereja, itu saya izinkan. Saya sebagai ketua NU, ya kan. Tapi itu kan peka itu, Cak Jadi. Loh, makanya kemudian siapa yang mengizinkan pendirian gereja, ya harus berhadapan dengan masyarakat. Tapi di situ nggak ada namanya. Ketika saya lacak juga
nggak muncul begitu loh. Lah saya kan membangun tempat ibadah untuk menyembah Tuhan, kok cik angele. Sementara membangun tempat untuk esek-esek, untuk minum, untuk hura-hura, ya Tapi kan? kan gini ya, misalnya Ya, kok gampang enggak, gitu loh. daerah yang mau didirikan tempat ibadah itu Ya, sudah dirasa tentram, aman, stabil dengan memenuhi aturan. ya, Ya. dengan maksud saya SK 3 dengan- Menteri itu kan. dengan situasi yang sudah ada. Iya. Nah, dengan masuknya tempat ibadah yang baru ini mungkin masyarakat menganggap itu nanti pas mengganggu Ya. stabilitas. Kan Iya, gitu. mengganggu stabilitas, Ya, ya. takut kemudian iman ini terganggu, Ya, ya. takut kemudian pengaruh agama lain kan. Ya, ya. Lah, ini kan ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan. Bagaimana kalau kita itu sudah meyakini kebenaran iman kita, agama kita, semestinya itu konsep dasar loh ya. Seorang muslim itu kalau ada yang mau membangun gereja, itu kalau bisa dibantu. Dan bantuan itu bukan hutang. Loh malah seperti itu. Ini kitab loh ini. Jadi kalau ada orang mau membangun gereja, nggak usah pakai diatur ini, itu dan lain sebagainya. Karena di beberapa kitab yang juga dijadikan rujukan oleh para ulama, kalau ada orang yang membangun gereja, bantulah. Dan itu bukan termasuk hutang. Jangan dianggap hutang. Itu bantuan dari umat Islam untuk saudara-saudaranya yang beragama Kristiani. Ini sudah ada kesepakatan itu. Tetapi kemudian ini di dalam tatanan itu dibuat apa? Ya digawe supaya bingung, supaya kemudian ada ketakutan, dan yang saya sedih dimintai uang. Datang ke saya, dimintai uang oleh beberapa tokoh, beberapa masyarakat dimintai uang. Tapi itu bukan kan kasuistis itu. Oh ya kasuistis. Kasuistis, ya. Iya, tetapi bagaimanapun ini harus saya sampaikan. Bahkan saya mau disogok 80 juta. Tahun berapa itu? Itu sekitar 4-5 tahun yang lalu. Di dekat rumahnya. Di rumah Kak Jati, saya, ya? datang ke rumah saya bersama dengan RT. Ya. Ingin menyogok saya 80 juta. Ya. Nyogok kepada ketua NU. Saya langsung bilang, Bapak, untuk kami nggak mengenal yang namanya cogokan ini, nggak mengenal. Apalagi untuk pendirian tempat ibadah. 80 juta ini saya kembalikan kepada Bapak. Saya tolak dalam artiannya. Tetapi saya berharap kalau Bapak ikhlas, bangunkan musola atau langgar di sebelah gereja. Dan beri nama musola atau langgar Gus Dur dengan 80 juta itu. Diiyakan. Setelah diiyakan, mau proses tetap tidak bisa karena ada pertentangan yang terus menerus. Dan yang terjadi, gagal membangun tempat ibadah sebuah gereja, tapi akhirnya berdiri tempat esek-esek. Ini yang membuat kita prihatin. Tentang resiko, ya harus berani menghadapi. Tapi bagaimanapun juga, kebenaran akan menemukan jalan terang. Begitulah para penonton, para viewer channel saya, perbincangan dengan komedian HM Cenggo Jadi Kalajapu, sekaligus juga seorang penceramah, seorang yang menampakkan dirinya sebagai imam besar pelawak Indonesia. Yang jelas bukan seorang kapiten yang punya pedang panjang. Bukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.